Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga semuanya selalu sehat dimanapun kalian berada. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tentang kaidah menulis imla. Apa sih pentingnya kita mempelajari materi ini? Materi ini penting untuk dipelajari agar Ananda semua bisa memahami, bisa mempraktekkan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar meskipun tanpa melihat ayat-ayat Al-Quran yang dituliskan. Wah, gimana? Hebat sekali bukan? Oke, next. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya submateri yang akan kita pelajari hari ini yakni yang pertama KD dan tujuan pembelajaran, yang kedua teori dari imla, yang ketiga penulisan dari huruf hijaiyah, dan yang keempat adalah tugas. Oke, yang pertama kita akan mengetahui tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi kaidah penulisan imla ini. Oke, kompetensi dasar pada materi ini ada dua, yakni KD 3.2 menjelaskan cara menulis huruf hijaiyah dengan kaidah menulis imla dalam surat-surat pendek, Al-Quran Surah Al-Qari'ah dan Al-Quran Surah Al-A'diyat. KD 4.2 menulis surat-surat pendek, yakni Al-Quran Surah Al-Qari'ah dan Al-Quran Surah Al-A'diyat dengan kaidah penulisan imla. Nah, tujuan pembelajarannya ada banyak sekali nih teman-teman. Yang pertama, yakni 3.2.1 siswa mampu menjelaskan pengertian imla. Yang kedua, mampu mengidentifikasi macam-macam imla. Ketiga, Ananda mampu mengidentifikasi huruf hijaiyah yang bisa disambung dengan huruf hijaiyah yang lain. Yang keempat, siswa juga mampu mengidentifikasi huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf hijaiyah yang lain. Sedangkan keterampilannya yakni siswa mampu menulis Al-Quran Surah Al-Qari'ah sesuai dengan kaidah imla. Dan yang terakhir, siswa mampu menulis Al-Quran Surah Al-A'diyat sesuai dengan kaidah imla. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori imla. Imla berarti talqin. Maksudnya, menyampaikan atau mendiktekan kepada orang lain dengan suara keras agar penulis mampu memindahkan dengan baik dan benar dari segi bahasa dan mempelajarinya. Sedangkan tujuan kita mempelajari materi imla ini yang pertama, untuk memperbaiki tulisan khot. Yang kedua, memperluas pengalaman. Yang ketiga, melatih penulisan secara cepat, jelas, dan benar. Yang keempat, membantu memahami siswa dalam menulis huruf hijaiyah. Dan yang terakhir adalah memberikan latihan kepada siswa untuk lebih berhati-hati dalam menulis khot. Oke, next kita masuk ke macam-macam imla. Yang pertama ada al-imla al-manqul. Maksudnya yakni siswa menulis apa yang ada di buku, lalu dibaca, dipahami, dan kemudian dieja kalimatnya. Kemudian yang kedua ada al-imla al-manzur, yakni pemaparan penjelasan kepada siswa tentang cara membaca dan memahami ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada al-imla al-istima'i, yakni siswa mendengarkan potongan kata setelah pembahasan suatu ayat ataupun kalimat. Dan yang keempat ada al-imla al-ikhtibari, yakni memberikan latihan untuk mengukur kemampuan siswa.
Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke sub mata yang ketiga, yakni tentang penulisan huruf hijaiyah. Pada penulisan huruf hijaiyah ini perlu diketahui bahwasannya ada huruf hijaiyah yang bisa disambung dengan huruf yang lain. Kemudian ada juga huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf hijaiyah yang lain. Nah, pada slide ini ada huruf hijaiyah yang bisa disambung dengan huruf yang lain, yakni ada huruf ba, ta, jim, ha, kha, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. Kemudian untuk huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf hijaiyah berikutnya, yakni ada huruf alif, wawu, dal, zal, ra, dan za. Oke, next. Kemudian kita selanjutnya akan belajar tentang tata cara penggabungan huruf hijaiyah dalam kaidah imla. Nah, hal ini bisa dilihat di buku paket kalian di halaman 42 sampai halaman 48 ya. Oke, dilihat pada gambar yang pertama, ada huruf alif, ba, ta, dan fa. Nah, di gambar itu bisa Ananda semua lihat, sudah ditunjukkan bahwasannya penulisan ketika huruf alif ada di awal itu masih sama, ketika di tengah juga masih sama, sedangkan ketika di akhir bisa disambungkan dengan huruf hijaiyah yang lain yang sudah diberikan contoh di buku paket ya. Kemudian huruf ba juga seperti itu. Ketika di awal pesannya seperti itu, ketika di tengah, kemudian dan ketika di akhir juga sudah dijelaskan secara detail di buku paket kalian masing-masing. Silahkan bisa dipelajari dan disimak dengan baik ya. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah paham dengan tata cara penulisan huruf hijaiyah, penggabungan huruf hijaiyah menggunakan kaidah imla? Nah, semoga Ananda semua bisa memahami dan bisa mempraktekkan dengan baik ya. Oke, kali ini kita masuk ke step yang keempat, yakni tugas. Oke, untuk tugas dari Anandaku semua, silahkan dikerjakan kuis pengetahuan yang sudah Ibu berikan linknya di Google Classroom masing-masing kelas ya. Semangat mengerjakan dan good luck untuk kalian semua. Anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang cerdas. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.